Final race pemirsa, akhirnya kita telah sampai di partai puncak piala subscriber. Setelah melewati race penyisian grup dan race playoff, akhirnya di final race ini kita akan mengetahui peserta pertama dan juga tim pertama yang memenangi piala subscriber Marberan Indonesia. Para peserta kompetisi ini dan juga tentunya Anda yang setia menyaksikan pasti sudah tidak sabar ingin menyaksikan race paling menegangkan dan paling seru ini. Dan masih dengan saya pemirsa Edgar Sujatmoko, masih menemani Anda, masih menjadi komentator Anda di kompetisi balap lereng ini. Sama seperti Anda tentu saja, saya juga tidak sabar ingin mengetahui sang jawara piala subscriber ini dan juga yang berhasil membawa pulang grand prize merchandise eksklusif dari Marberan Indonesia. Dan inilah starting grid di final race ini pemirsa. 13 tim akan bertarung di race terakhir ini. Dan sang jawara Liga 1 Marberan Indonesia akan start di posisi pertama karena perwakilannya Andik Julian berhasil mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Lalu di belakangnya ada Eko Budi Prasetyo yang mewakili tim Perserang-Serang yang sangat luar biasa di turnamen ini. Di posisi 3 ada Kapten PSIS Semarang yakni Muhammad Irsyad Al-Latif. Kemudian di belakangnya ada Rayvan dari Persebaya Surabaya, Murhan, Vito Namora, Mas Zai, Jan Jenjok dari Persiraja Banda Aceh, lalu Surya Triawan, Tasya Aulia, Nugroho, Oce, dan terakhir sang jawara Piala Presiden yakni Persipura Jayapura yang menurunkan Ivan Alfian. Dan inilah sirkuit yang harus ditaklukkan oleh 13 tim balap lereng untuk bisa memenangi piala subscriber ini. Ada 3 track mini zigzag akan menjadi tantangan berat di final race ini pemirsa. Ditambah tipe sirkuit yang sangat lambat sehingga akan sulit untuk mempertahankan keunggulan. Dan 13 balap lereng sudah berada di posisi start mereka. Ketegangan dan atmosfer sudah mulai terasa pemirsa. Tentu Anda juga sudah merasakannya saat ini. Dan akhirnya lampu start dinyalakan dan final race piala subscriber sirkuit internasional Jakarta melaju. Nah ternyata Eko Budi Prasetyo dari Perserang-Serang berhasil mengambil pimpinan balapan dari tangan wakil Persija Jakarta. Tapi terlihat di sana Andik Julian dari Persija Jakarta sedang berusaha mengambil kembali posisi pertamanya, tapi corneringnya di T7 membuatnya semakin menjauh. Bahkan Andik Jackman semakin terancam posisinya oleh tim di belakangnya. Dan inilah zigzag pertama. Terancam Eko Perserang-Serang tapi masih bisa bertahan memimpin saat melakukan marking tadi pemirsa. Namun di sini kita lihat tidak melakukan marking Eko Budi Prasetyo, membiarkan Jan Jenjok dari Persiraja Banda Aceh mengambil alih pimpinan balapan. Tapi di zigzag ketiga ini Eko dari Perserang-Serang bisa menyerang Jan Jenjok. Andik menyerang pemirsa tapi gagal. Eko dari Perserang kembali di posisi 2. Jan Jenjok sepertinya akan menampilkan performa yang memukau lagi pemirsa. Terlihat wakil Persiraja Banda Aceh itu mencoba menjauh dari kejaran para musuhnya, tapi di T3 Jan Jenjok buruk corneringnya sehingga sprintnya tidak terlalu baik di track ini. T1 dan T2 sebenarnya adalah momentum yang bagus untuk meningkatkan kecepatan setelah keluar dari konveyor karena gravitasi cukup curam dan membuat kecepatan semakin meningkat dan itu harus dimanfaatkan. Dan kita lihat zigzag pertama. Tampaknya disalib Jan Jenjok pemirsa. Ternyata disalib wakil Persiraja Banda Aceh itu oleh Andik Julian dari Persiraja Jakarta. Dan sangat mulus Andik Julian melewati track zigzag kedua tadi. Dan Jan Jenjok sudah disalib oleh 3 tim pemirsa, namun kembali ke posisi 3 kini. Dan Andik Julian dari Persija Jakarta perlu waspada di sini, harus melakukan marking juga. Persis solo 3 tim menyalip Persija Jakarta dan terlempar dari pimpinan balapan. Persisian di sana dan Jan Jenjok pemirsa lagi-lagi kembali memimpin balapan dan melakukan cornering yang mulus di T2. Tapi di T3 buruk corneringnya dan tampaknya akan disalib Jan Jenjok, tapi masih bisa bertahan pemirsa. Tapi di sini cukup rawan Jan Jenjok dan benar saja pemirsa, wakil Persiraja Banda Aceh itu disalib oleh wakil PSIS Semarang yakni Amirsad Al-Latif. Dan Jan Jenjok dari Persiraja Banda Aceh terlihat mengejar di sana dan di sini kesempatannya pemirsa. Ternyata yang memanfaatkan kesempatan itu adalah Eko Perserang-Serang, tapi ternyata pemirsa yang memimpin balapan saat ini adalah Vito Namora dari PSS Sleman yang berhasil menyalip dan sekaligus memarking wakil dari Perserang-Serang itu. Tapi PSS Sleman tidak boleh jumawa karena track zigzag ketiga ini sangat bahaya dan masih bertahan Vito Namora pemirsa, bahkan sempat mulus melewati track zigzag di lap ketiga tadi.
Sudah 8-4 pemirsa, dan yang memimpin saat ini adalah Vito Namora dari PSS Sleman dan sedang dikejar oleh dua tim yang cukup menonjol di 4 lap awal ini, yakni Persija Jakarta dan Persiraja Banda Aceh. Tapi wakil PSS Sleman harus menjaga kecepatannya agar jarak ini juga tetap terjaga hingga 11 putaran ke depan. Tapi tentu saja menjaga jarak dengan waktu selama itu tidak akan mudah bagi Vito Namora, apalagi harus melewati 3 trek mini zigzag yang cukup sulit melewatinya pemirsa. Oh, tapi mulus sekali Vito Namora, kapten tim PSS Sleman itu sangat mulus melewati trek zigzag pertama. Meskipun di trek zigzag kedua tidak mampu mengulanginya lagi, tapi setidaknya pemirsa, jarak PSS Sleman dengan para musuhnya semakin jauh saat ini. Tapi sayang sekali Vito Namora membentur bantuan tikungan tadi, membuat posisinya terancam dan disalip pemirsa oleh Ivan Alfian dari Persipura Jayapura yang mulai terlihat kini. Sangat luar biasa Ivan Alfian dari Persipura Jayapura berhasil mengejar Vito Namora dari PSS Sleman pemirsa. Oh, tapi ada Tasya Aulia di sana. Beruntung Ivan bisa memarkir wakil Maung Bandung itu. Tapi ancaman datang kini lagi, dan yang mengancamnya adalah PSS Semarang. Dan dekat sekali Emirsad menyalip dan memarkir lagi pemirsa, dan membuatnya kembali memimpin di final race ini. Sudah 2 kali Emirsad dari PSS Semarang menyalip dengan cara seperti itu. Oh, mulus kini laju PSS Semarang tanpa membentur dinding lintasan di trek zigzag pertama tadi, membuat jarak Emirsad Al-Latif semakin nyaman di depan. Oh, tapi di sini buruk corneringnya, momentumnya hilang seketika pemirsa. Padahal sempat terbangun tadi setelah mulus melewati trek zigzag pertama, dan sepertinya terlihat aman PSS Semarang dan sudah keluar di trek zigzag ketiga dan cukup jauh jaraknya saat ini. Dan kita lihat Muhammad Irsad Al-Latif seberapa lamakah ia bisa mempertahankan jarak aman ini dari para kompetitornya. Oh, Ivan lagi pemirsa, cornering yang baik sekali membuatnya kembali memimpin di lap 6 ini. Sangat luar biasa Ivan Alfian dari Persipura Jayapura. Tampaknya T1 dan T2 berhasil dia memanfaatkan untuk menambah kecepatan. Oh, tapi di sana tidak mampu melakukan marking Persipura Jayapura, memberikan posisi pertamanya kepada Persis Solo. Emirsad Al-Latif kembali memimpin balapan. Tapi Bones Samarinda terlihat mengancam, hanya Murhan yang paling dekat dengannya saat ini. Tapi Murhan dari Bones Samarinda tidak mampu mengejar wakil PSS Semarang, malah posisinya yang terancam saat ini pemirsa. Dan kita lihat Emirsad Al-Latif, wakil PSS Semarang itu berhasil bertahan di zigzag ketiga ini lagi dan masih memimpin pemirsa. Sudah 7 tim yang memimpin balapan pemirsa di final race ini, dan yang paling dekat dengan gelar juara adalah tim PSS Semarang karena sudah 2 lap berhasil memimpin meskipun sempat disalip oleh Ivan dan Surya. Dan tampaknya akan disalip PSS Semarang, semakin dekat saja tekanan pemirsa dan beruntung bisa menghindari benturan tadi. Dan kita lihat di trek zigzag pertama nanti apakah Emirsad mampu melaju mulus seperti sebelumnya. Dan Jan Jok artinya menyerang pemirsa. Oh, di marking Jan Jok di sana. Mazai dari Madura United tiba-tiba muncul sebagai pimpinan balapan saat menerobos di trek zigzag pertama. Sangat mengejutkan aksi Mazai tadi. Dan Revan dari Persebaya, oh cepat sekali pemirsa. Bones Samarinda dan Persipura Jayapura kini mengambil alih baris depan. Natria bersaing kini, masih aman Murhan di sana pemirsa. Oh, memarking wakil Bones Samarinda itu, tapi bersihan tampaknya kini. Dan 5 tim keluar pemirsa dan masih bertahan Murhan dari Bones Samarinda. Tapi lagi-lagi kecepatan wakil Persipura Jayapura. Oh, Madura United kini menyerang, tapi serangannya di marking saja. Masih aman posisi wakil Bones Samarinda itu pemirsa. Tapi kita lihat saja seberapa lamakah posisinya akan aman dari kejaran Madura United dan Persipura Jayapura yang sedang melakukan manuver yang mengejutkan. Dan terlihat 3 tim mengejar kini dan cepat sekali wakil Persija Jakarta, tapi kembali memarking serangan musuhnya Murhan tadi pemirsa. Oh, disalip Murhan dari Bones Samarinda, disalip lagi Murhan pemirsa, dan dimarking wakil Bones Samarinda itu. Tapi di sini perlu waspada dan kembali memarking Bones Samarinda pemirsa. Tidak henti-hentinya Murhan saat ini pemirsa. Oh, akhirnya wakil Bones Samarinda itu berhasil juga menyalip Andik Julian dari Persija Jakarta. Tapi belum aman pimpinan balapan. Di sini bisa saja dirampas posisinya oleh Andik Julian dari Persija Jakarta. Sangat luar biasa dua tim ini. Dan cepat sekali Andik Julian dari Persija Jakarta melakukan rangkaian corner yang mulus di T1 dan T2 sehingga membuat jaraknya semakin jauh dari kejaran para musuhnya. Harus dipertahankan momentum ini, jangan sampai goyah walaupun sedang ditekan atau mendapatkan rangkaian serangan dari tim-tim lain. Dan tentu saja strategi harus disiapkan untuk melewati trek zigzag nanti. Nah, terlihat semakin dekat Murhan dari Bones Samarinda. Bahaya di sini pemirsa, tidak mampu bertahan Andik Julian dari serangan wakil Bones Samarinda itu yang saat ini memimpin jauh pemirsa dan cukup mulus melewati trek zigzag kedua juga. Tapi Jan Jok dari Persiraja Banda Aceh semakin dekat di belakangnya. Harus diperhatikan peserta ini karena ia sering memberikan kejutan yang bahaya. Dan di sini harus siaga Murhan dari Bones Samarinda, jangan lengah sedikit pun. Oh, mulus saja Murhan pemirsa, semakin menjauh kini dari para musuhnya.
Hanya tersisa 5 lap lagi Murhan. Dan tentu saja 5 lap adalah waktu yang sangat lama. Oh, ada serang pemirsa. Jan Jenjong sangat cepat di sana, melakukan rangkaian countdown yang sangat luar biasa sehingga berhasil melesat dan menyalip Murhan, wakil dari Bonus Samarinda itu pemirsa. Oh, Murhan kembali disalib. Kini giliran Jan Jenjong menjadi mangsa PSS Semarang. Sangat dekat sekali Irsat dengan wakil Persiraja Madaja itu. Jan Jenjong harus berhati-hati. Murhan Bonus Samarinda juga melesat. Sangat rawan di sini pemirsa. Oh, lagi-lagi di sana Vito Namora dari PSS Sleman kembali melesat di jalur zigzag pertama dan cukup mulus di zigzag kedua juga. Dan kita lihat saja apakah bisa mulus di zigzag ketiga nanti, apalagi musuh-musuhnya mulai mendekat saat ini. Harus ada strategi di sini Vito Namora agar bisa bertahan di posisi pertama dan bisa bertahan. Oh, tidak bisa bertahan Vito Namora. Wakil PSS Sleman itu sudah disalib oleh Revan dari Persibaya Surabaya saat ini pemirsa. Dan ini kali pertama Revan Bonek Mania berhasil memimpin balapan. Oh, hampir saja disalib tadi. Perlu waspada Revan karena tekanan semakin besar diterima. Dan Andik Julian dari Persija Jakarta, oh, tidak mampu memarkir Revan. Mudah saja Andik Julian dari Persija Jakarta merebut pimpinan balapan dari wakil Persibaya Surabaya itu. Sangat lemah sekali marking Revan pemirsa, sangat mudah ditembus oleh musuh-musuhnya. Dan Andik Julian cukup nyaman di depan, tapi di sini perlu berhati-hati Andik Julian, jangan lengah. Oh, di sana lagi-lagi Vito Namora sangat luar biasa di trek zigzag pertama, kembali mulus melewatinya pemirsa dan kembali juga memimpin balapan. Oh, Jan Jenjong di sana, sayang sekali kecepatannya di marking, membuatnya gagal menyalip PSS Sleman tadi. Oh, tapi menyerang lagi, di marking lagi Jan Jenjong. Oh, disalip PSS Sleman, tapi masih bertahan wakil PSS Sleman itu. Luar biasa Vito Namora pemirsa. Tapi posisinya belum aman pemirsa. Murhan berhasil menyalipnya dan melesat jauh wakil Bonus Samarinda itu sambil melakukan yonarnya apik. Momentum ini harus dipertahankan oleh Murhan agar tidak kehilangan posisinya lagi seperti di lap sebelum pemirsa. Tapi tampaknya akan sulit karena para musuhnya semakin mendekat dan sangat dekat sekali pemirsa. Oh, di sana Tasya Aulia akhirnya menunjukkan kemampuannya pemirsa. Tapi apakah bisa bertahan di sini? Kita lihat memarking tapi disalib Tasya Aulia. Sayang sekali keunggulannya hanya bertahan sebentar. Dan Murhan dari Bonus Samarinda ternyata kembali lagi memimpin balapan. Berulang kali posisi pertamanya hilang, tapi Murhan selalu berhasil merebutnya kembali. Namun kita lihat saja di trek zigzag ketiga, apakah Murhan dari Bonus Samarinda bisa bertahan di sini dan masih memimpin ternyata. Dan sangat aman Murhan pemirsa, tapi hampir saja Surya dari Persis Solo menerobos di ujung trek tadi. Tersisa 2 lap lagi Murhan, tentu akan semakin sulit untuk bertahan di sisa lap ini. Oh, cepat di sana dan berhasil disalip Murhan pemirsa. 2 tim menyalipnya sudah dan semakin baik posisinya. Seluruh tim adu sprint di sana. Siapakah yang memimpin? Oh, Persis Solo. Oh, ternyata PSS Sleman berhasil merebut posisi pertama lagi. Oh, tapi Murhan pemirsa lagi-lagi merebut posisi pertama. Luar biasa penampilan Murhan dari Bonus Samarinda dan melakukan marking tadi. Persija Jakarta menerobos posisi pertama, menghancurkan pertahanan kokoh dari wakil Bonus Samarinda dan saat ini cukup jauh jaraknya. Tapi lagi-lagi Murhan pemirsa tidak henti-hentinya menyerang dan kembali ke posisi pertama lagi. Sangat luar biasa Murhan dari Bonus Samarinda selalu berhasil merebut kembali posisi pertamanya pemirsa. Murhan sangat baik selama 4 lap terakhir ini, selalu berhasil kembali ke posisi pertama. Dan tentu saja ini perlu diwaspadai oleh tim lain agar bisa menjuari piala subscriber ini. Oh, bahaya di sana pemirsa, di marking tapi oleh Murhan. Ada sprint lagi pemirsa, harus memasang marking wakil Bonus Samarinda ini. Oh, disalib pemirsa, tapi Murhan menyerang di sana dan lagi-lagi Murhan Bonus Samarinda berhasil kembali memimpin. Tapi posisinya belum aman. Ada zigzag pertama di depan pemirsa, melakukan marking di sana, tidak mampu bertahan Murhan Bonus Samarinda. Diserang bertubi-tubi dari musuhnya. Dan kini Jan Jenjong dari Persiraja Aceh yang merebut posisi pertama. Namun Murhan tidak tinggal diam, tampaknya sedang menyerang. Oh, Persija Jakarta mendapatkan dorongan dan memimpin balapan. Tapi bisakah bertahan di sini? Memarking Andik Julian. Oh, terancam pemirsa, masih bertahan. Oh, benar-benar bertahan waktu Persija Jakarta ini pemirsa. Dan final lap pemirsa, lap yang penuh dengan kejutan, penuh dengan drama. Namun wakil Persija Jakarta sangat cepat melesat setelah melakukan countering yang apik. Oh, tapi di sana tidak melakukan marking wakil Persija Jakarta itu, membiarkan Eko dari berserang-serang berhasil merebut posisi pertama. Nah, luar biasa Eko Budi Prasetyo berhasil bertahan dan serang bercubi-cubi tadi. Dan serang masih ada pemirsa, ada Ivan dari Persipura Jayapura. Mulus sekali Ivan Alfian pemirsa dan meninggalkan para musuhnya itu.
tapi di jejak kedua penuh waspada dan 3 kali memantul Ivan Alfian dari Persipura Jayapura tidak terlalu bagus tentu saja. Sebentar lagi akan finish pemirsa, dan sangat buruk sekali wakil Persipura Jayapura itu, jaraknya semakin dekat dengan para musuhnya, dan di sini penentuan melakukan marking Ivan Alfian masih bertahan sebentar lagi. Oh, ditikung Persipura Jayapura pemirsa oleh Surya Oktriawan, wakil dari Persis Solo itu di detik-detik menjelang garis finish. Sangat mengecewakan sekali, padahal tinggal sebentar lagi akan finish pertama perwakilan dari Persipura Jayapura itu, dan tampaknya Ivan Alfian juga belum dipastikan finish kedua atau ketiga. Perlu melakukan video asisten referee untuk mengetahui siapakah yang finish kedua dan ketiga. Namun tim yang berhasil menjuarai Piala Subscriber ini adalah tim Persis Solo yang berhasil menyalip menjelang garis finish. Sekali lagi selamat kepada Persis Solo, kepada Surya Oktriawan yang sangat-sangat apik penampilannya di detik-detik akhir. Kita lihat tayangan VAR pemirsa untuk memastikan finish kedua dan ketiga di antara wakil Persipura Jayapura dan PSS Semarang. Terlihat kedua wakilnya itu hampir bersamaan finish, namun kita lihat lebih dekat lagi. Oh, tampaknya pemirsa dari PSS Semarang yang lebih dahulu masuk garis finish. Terlihat setengah badan wakil PSS Semarang itu masuk garis finish, namun kita tunggu saja hasil keputusan VAR cek. Namun sepertinya PSS Semarang lah yang akan finish kedua pemirsa. Di sana terlihat jelas wakil PSS Semarang masuk garis finish terlebih dahulu. Dan benar saja pemirsa, Muhammad Irsyad Al-Latif berhasil finish kedua dan menjadi juara 2 di ajang Piala Subscriber Marberat Indonesia. Dan sayang sekali bagi Persipura Jayapura harus kehilangan juara 1 dan juara 2 dalam waktu yang bersamaan. Dan inilah hasil akhir Piala Subscriber 2021 yang berhasil dimenangkan oleh tim Persis Solo dengan cara yang sangat dramatis dengan menyalip Persipura Jayapura menjelang garis finish pemirsa. Dan tim yang finish kedua adalah PSS Semarang yang harus ditentukan oleh video asisten referee, dan tim Persipura Jayapura harus merelakan juara di depan matanya hilang setelah disalip oleh Persis Solo. Sementara tim Perserang-Serang sangat luar biasa bisa finish keempat meskipun tidak mampu juara, namun pencapaian ini tentu saja sangat luar biasa karena berhasil unggul dari tim-tim besar Liga 1 MRI, bahkan berhasil mengalahkan tim terbaik Liga Balap Lereng yakni Persija Jakarta dan sang runner-up Liga 1 MRI yaitu Maung Bandung. Dan kita lihat tayangan replay final race ini. Di sana runner-up Piala Subscriber sedang memimpin balapan di lap ketiga, tapi kesulitan melewati trek zigzag sehingga mendapatkan serangan dari tim-tim lain di belakangnya. Perserang-serang dan PSS Sleman pun berhasil menyalip wakil PSS Semarang itu setelah tidak mampu melakukan marking. Dan inilah salah satu aksi dari sang jawara Piala Subscriber yang di tim Persis Solo yang menurunkan kapten mereka yaitu Surya Oktriawan. Di sana kapten Persis Solo itu berhasil menyalip dan melakukan marking sekaligus terhadap wakil Persipura Jayapura. Di lap ke-7, Murahan dari Bone Samarinda mulai terlihat dominasinya di final race ini dengan melakukan manuver di T12 dan berhasil menyalip 3 musuhnya pemirsa dan langsung memimpin jalannya balapan. Sementara ini pemirsa, salah satu aksi dari Vito Namora, wakil dari PSS Sleman. Di sejak pertama, Vito Namora memang sering melewatinya dengan mulus sehingga beberapa kali wakil PSS Sleman itu merebut posisi pertama di jalur ini. Dan inilah momen adu sprint pemirsa. Terlihat 5 tim beradu kecepatan di baris depan, namun sang jawara Piala Subscriber lah berhasil lebih cepat dari musuhnya. Wakil Persis Solo juga diuntungkan karena lewat jalur dalam, tapi PSS Sleman berhasil menerobos pemirsa dan kembali menempati pimpinan balapan. Dan inilah momen lap akhir pemirsa, momen penentuan gelar juara. Dan terlihat di sana Ivan Alfian, wakil Persipura Jayapura itu tampaknya akan juara pemirsa karena cukup aman jaraknya dengan tim-tim di belakangnya. Namun Persis Solo dan PSS Semarang berhasil menerobos di ujung trek zigzag dan menikung Persipura Jayapura yang hampir finish. Dan Persis Solo Laskar Sang Bernyawa menjadi tim pertama yang berhasil menjuarai Piala Subscriber dengan diwakili oleh Surya Oktriawan dan Monifasius Sendra. Pencapaian yang sangat luar biasa dari wakil Persis Solo ini berhasil membawa tim kebanggaannya juara. Sekali lagi selamat kepada Persis Solo, selamat juga kepada Surya Oktriawan dan Monifasius Sendra yang berhasil juara dan juga berhasil meraih Grand Prize Piala Subscriber.
Dan juga ucapan selamat harus kita berikan kepada sang runner-up yakni tim PSC Semarang yang diwakili oleh Muhammad Irsyad Al-Latif dan Agus Hendrawan serta Ivan Alfian dan Ferdinand Persipura Jayapura atas pencapaian mereka ini yang berhasil membawa tim kembahan mereka menduduki tahta juara 2 dan 3, maka juga berhak mendapatkan grand prize, sebuah pencapaian yang pantas dirayakan tentu saja. Dan berakhir sudah Piala Subscriber edisi pertama ini pemirsa, dengan Persis Solo yang berhasil menjuarainya dengan cara yang sangat dramatis, menyalip Persipura Jayapura di detik-detik masuk garis finish. Sungguh cara yang indah untuk meraih gelar juara Piala Subscriber. Dan dengan kemenangan wakil Persis Solo yakni Surya Oktriawan dan Bonifacius Hendra, maka sampai di sini saya menemani Anda pemirsa. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah mendukung Malberan Indonesia dan juga kepada para peserta Piala Subscriber yang telah berpartisipasi di turnamen ini, dan juga ucapan terima kasih kepada Federasi Balap Kelereng Dunia yakni International Malberan Federation yang telah mengizinkan Piala Subscriber terselenggarakan. Dan saya Edgar Sujatmoko pemirsa yang telah menemani Anda dari Piala Presiden hingga Piala Subscriber meminta izin untuk undur diri. Kita bertemu lagi di tahun depan dan sampai jumpa.